Selamat sore warga Kota Merauke, kembali lagi bersama saya Elcia Tuti Halawa. Sore hari ini kita sedang berada di kediamannya Inem dari Merauke. Tentunya teman-teman semua pasti penasaran siapakah Inem dari Merauke itu. Untuk itu mari ikuti Elcia. Wah, sekarang kita sudah berada nih di pekarangan rumahnya Inem dari Merauke. Teman-teman bisa lihat ya, di sana ada berbagai jenis bunga. Dan tentunya kita akan melihat lebih jauh lagi apa yang sedang disiapkan oleh Inem dari Merauke. Keren. Selamat sore Kakak Inem dari Merauke. Apa kabar Kakak? Selamat sore Adek cantik, puji Tuhan baik. Wah, senang sekali nih hari ini Elcia bisa datang bertemu dengan Kakak dan tentunya di kebun yang sangat luar biasa ya. Elcia sering mengikuti nih Kak. Biasanya Kak Inem nih sering buat minuman ya, minuman-minuman, jus-jus dan sebagainya dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, sore ini kira-kira Kak Inem mau buatin apa nih buat Elcia? Nah, kejutan ya. Jadi kita ini mau apa? Bukan ajar sih, mau berbagi sama teman-teman dan ibu-ibu di rumah ya. Jadi kita tidak perlu pakai pewarna buatan. Kita bisa memanfaatkan apa yang ada di alam. Salah satunya, nih kalian bisa lihat ya, ada bunga. Bunga apa nih Kakak? Bunga telang. Wah, penasaran nih. Ayo Ya. kita lihat Kak. Sini, mari, silakan. Nah, ini ada bunga telang. Bunga telang ini kalau tidak salah dulu waktu Elcia masih kecil-kecil biasanya di pinggir-pinggir rumah ada ya Kak ya? Atau kayaknya beda itu ya? beda. Beda Itu ya, tapi saudaranya. Ya saudaranya mirip, ya? serupa tapi tak sama. Wow, serupa Iya, tapi tak tapi sama. ini biasanya kalau orang Jawa biasanya pakai untuk ini mata untuk apa, bayi yang baru lahir atau sakit mata biasanya pakai ini. Kalau yang Ade maksud itu namanya apa namanya sentro. Oh. Itu sentro. Kalau ini bunga telang. Wah, Terus- soalnya mirip Kak ya. Iya. Biar kita juga tidak salah ya Iya. kalau bilang bunga telang. Tapi begitu yang itu langsung tuh juga bisa dimakan Oh, sebenarnya. bisa ya, Iya, Kak, ya? edible. Tapi biasanya tuh dipakai untuk pakan ternak. Iya. Wah, keren sekali. Iya. Ini kalau nama ilmiahnya apa nih Kak? Clitoria ternatea. Jadi maaf ya, ini bentuknya tuh menyerupai alat kelamin perempuan. Iya, iya, Makanya nama latinnya tuh Clitoria ternatea seperti itu. Wah, pasti rasanya enak nih Kak ya. Iya, dan enak, dan karena bentuknya ini biasanya juga dibilang biasa dikonsumsi juga untuk ini melancarkan haid. Jadi Oh. biasa kalau kita mengonsumsi tumbuhan, kalau bentuknya tuh menyerupai organ tubuh kita, itu tuh biasanya kegunaannya untuk itu. Seperti itu. Wow, luar biasa ya. Jadi Iya. memang ini selain bisa dikonsumsi untuk dibuat jus, minuman, tapi juga untuk melancarkan haid ya Kak? Iya, bisa. Kalau untuk kegunaannya nih seperti apa nih Kak? Kalau Cara ini pengolahannya? saya biasa pakai untuk pewarna makanan saja. Jadi dia ini tidak punya rasa, tapi dia sebagai pewarna alami biru dan ungu. Jadi kalau kita bikin nanti bisa biru, tapi kalau kita kasih larutan basah atau asam, pakai jeruk nipis atau basah dari soda kue, dia berubah warna menjadi ungu. Wah, sebentar kita bisa lihat Kak Iya, ya. sebentar kita bikin ya. Oke, silakan Dek kalau mau dipetik. Nah, Berapa banyak nih Kak bebas ya? petik aja, bebas. Keren kan teman-teman? Jadi bisa dipakai bunga segarnya begini atau bisa bunganya dikeringkan. Biasanya dijual itu dikeringkan. Ini bunga mahal loh kalau kalian cari di marketplace. Itu dulu tuh waktu saya masih di Jawa harganya tuh bisa 2 juta 1 kilo. Wah, luar Iya. biasa Kak. Sekarang kakak googling harganya 1,4 karena kalau per 100 gramnya tuh 140.000. Berarti kalau 1 kilo 1.400.000. Ini kalau kita tanam ini kita bisa jadi sultan sih. Sultan dari Merauke. Iya. Nah, selain kembang telang ini, bunga telang, kita petik ini ya, kembang sepatu. Jadi ini mau berbagi juga sama teman-teman di rumah.
Kalau kembang sepatu nih sifatnya edible, sama seperti si kembang telang, artinya bisa dikonsumsi ya, aman dikonsumsi. Jadi kita mau bikin, nah kebun Inem adalah kebun organik. Jadi kalian bisa lihat di sini ada ini ya, Wow. ada si belalang, karena kita tidak pakai semprot-semprot, iya. Jadi aman dikonsumsi. Dan ternyata bunga kembang sepatu ini selain sebagai mainan kita waktu kecil kayak untuk hiasan-hiasan di rambut, ternyata bisa dikonsumsi juga Iya, bisa ya. dikonsumsi. Berarti ibu-ibu di rumah jangan melarang anak-anaknya ya. Tapi Iya. kalau makan mentah nggak boleh kan, Kak? Saya punya anak 2 tahun, dia biasa ambil terus dia isap-isap madunya. Tetap Begitu. aman berarti Aman, Kak ya. ya. Aman dikonsumsi. Wah, teman-teman bisa lihat ya. Ini biasanya kita tidak tahu kalau ternyata bunga-bungaan ini bisa dikonsumsi. Ini memang sangat mengedukasi ya. Jadi dibandingkan kita harus mengkonsumsi bahan-bahan kimia lainnya, ada apotek hidup yang ada di sekitar kita ya, bisa digunakan. Wah, ini Kak Inem ini memang begitu kreatif ya. Sini, iya. Terus kita mesti petik lagi, jadi kita mau bikin 2 minuman ya, Dek. Iya Kakak. Jadi kita mau petik lagi daun mint dan lemon. Daun mint ini kegunaannya buat apa nih Kak Inem? Daun mint ini kan sebenarnya bisa obat sakit gigi juga. Pokoknya biasa kalau pemberi rasa kan, kalau kayak di pasta gigi Pepsodent itu kan pakai itu. Nah, kita petik lemon dan daun mint ya. Oke. Berapa banyak nih Kak daunnya? Kita Sesuaikan aja ya? saja. Kita sedikit-sedikit aja. Ya, silakan, Dek. Ini Kak ya. Ya, Kakak pegang, Adek petikan. Ini perdana buat Elsie Kakak. Tidak apa-apa. Untuk mengkonsumsi langsung bahan Iya. pewarna Oke. alami. Jadi kita kayak ini ya, kayak Susana kalau di film horor, kita makannya kembang-kembang. Oke. Ya, terima kasih ADLC sudah mau datang ke kebunnya Kakak Inem ya, kebun MSG. Nah, Kakak Inem tuh ada bikin nih. Apa tuh Kak? Ada klepon biru, bunga telang. Wow. Iya, jadi kan klepon tuh biasa kan pakai itu kan. Iya, pewarna yang di toko tuh Iya, kan, di Kak, toko ya? atau pakai daun pandan Daun kan pandan hijau, identik hijau. Nah, kalau ini pakai bunga telang, jadi biru. Jadi bunga telang itu dia rasanya netral. Netral ya. Jadi dia cocok jadi pewarna makanan dan minuman seperti itu. Silakan. Aduh, ini Oke, kita bikin sirup ini ya. Sirup Yang biru tadi sudah, nah sekarang yang merah Kakak ya. Iya. Kita ini ya didihkan dengan kita bikin simple sirup. Jadi cuman Simple iya, sirup. cuman air dan gula doang. Wow. Oke ya, jadi bunga-bunganya harus kita cuci dulu walaupun ini tanpa pestisida kimia, tapi kan mengandung pasir biasanya toh. Iya. Jadi harus kita cuci. Kebersihannya tetap Iya. jaga. Terus kalau kita mau pakai kita buang ini nih, tangkai-tangkainya. Iya. Ya, Kak Tangkainya, terus dia punya putik-putik ini, bunga-bunga yang putik ini kita buang. Jadi nanti kita ambil ininya saja. Ambil kelopak-kelopaknya saja, iya. Ya, Kak, ya. Tapi kita tunggu dia mendidih dulu. Iya. Jadi ini tidak ada campuran lain-lain Tidak selain ada. air dan gulanya nih. Kak, Air ya? dan gula, nanti baru setelah kita matikan, setelah dia mendidih, baru kita mau masukkan ini, Wow. si air lemon. Kak Inem sendiri memang hobi ya Iya. untuk melakukan yang seperti gini nih Kak. Iya. Mengedukasi juga ya untuk teman-teman. Jadi kalau lihat bunga-bunga yang ada di sekitar kita, ternyata tuh bisa dikelola, bisa Iya. diolah ya. Iya. Ada juga yang bisa dimakan ya Kak. Ada yang bisa dimakan, tapi syaratnya kalau kita mau ambil dari pinggir jalan, kita tanam dulu, jangan kita Oh, jangan tanam langsung. jangan langsung Iya. karena kan biasa terpapar polusi Iya, dari iya. asap motor, asap kendaraan, atau misalnya dekat selokan, Iya, iya. itu kan sebenarnya mempengaruhi juga mempengaruhi, ya iya. Kak Inem ya. Kita mau sehat, malah kita sudah mengkonsumsi yang itu kan terpapar limbah seperti itu. Jadi memang lebih sehat lagi kalau punya kebun sendiri punya di kebun rumah sendiri, ya. iya. Jadi lebih enak kalau kita mau apa-apa tinggal keluar rumah saja, tidak usah ke pasar. Seperti Menghemat waktu, biaya, biaya juga Kak ya. iya. Oke, jadi cara buatnya kita didihkan air saja dengan gulanya, kita matikan kompor, terus kita masukkan si ini, kembang-kembangnya. Boleh, Dek? Boleh dibantu, Boleh dibantu, Kak ya. silakan.
Oke, kita sambil tunggu nanti dia akan melakukan perubahan warna. Teman-teman, sebentar kita akan coba langsung nih. Iya. Sudah mulai berubah, Kak. Iya. Apalagi nanti kalau kita tambah air perasan lemon atau jeruk nipis. Kalau selain bunga kembang sepatu dengan bunga telang ini, iya, bunga lainnya juga bisa, Kak? Bisa, bunga Bisa kenikir. Ya? Oh, kenikir juga bisa. Kenikir juga bisa. Bunga itu yang saya bilang bunga kancing. Iya. Itu bisa. Pokoknya sebenarnya banyak hal yang kita bisa ambil dari alam. Cuman itu sudah kita mau yang instan. Jadi kita lupa. Wah, teman-teman bisa lihat ya. Sudah berubah warna sedikit lagi nih. Elsie mau rubah nama jadi Inem Elsie. Keren ya. Yang tadi warnanya merah sudah tercampur dan terlarut. Nah, katanya Kak Inem, setelah itu kita peras lemon. Oke, kita coba teman-teman ya. Begini kali ya. Perasan jeruk lemon ya. Oke. Peras langsung teman-teman. Wah iya, teman-teman bisa lihat ya, warnanya langsung jadi merah pekat ini. Wow, dahsyat. Ini memang sangat mengedukasi ya, sehingga kita juga tidak kalah dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. Kak Inem luar biasa ya, ini warnanya langsung jadi merah pekat begitu ya. Iya. Ini kenapa sih bisa berubah warna begini, Kak? Iya, karena memang kan dia bisa jadi pewarna alami juga. Oh. Jadi kalau kalian lihat, cari di internet, ini orang bikin sirup namanya sirup hibiscus. Hibiscus. Iya, jadi dengan kan nama latinnya bunga kembang sepatu itu kan Hibiscus rosasinensis. Jadi dia ini ada dibikin sirup seperti itu. Jadi ini minuman kafe nih. Kalau kalian cari coba. Minuman kekinian ya. Iya, minuman kekinian. Oke, Kak. Oke, kita salin dulu ya di sini kayaknya, Dek. Wow, sudah jadi teman-teman. Iya. Ini simple sirup ya. Simple sirup. Iya, simple sirup hibiscus. Jadi cuman hibiscus. Iya, cuma gula, air, lemon atau jeruk nipis sama si kembang sepatu sudah jadi. Wow, keren. Iya. Nah, kita bikin minuman pertama ya. Oke, Kakak. Jadi kita butuh ini. Jadi ini ada kakak punya ini ya. Apa itu, Kak Inem? Ini markisa. Jadi kakak tuh ya? biasa kalau kelebihan panen biasa ini dibekukan. Dibekukan ya. ya. Jadi kita bikin aja ya. Jadi di sini ada markisa. Terus ada es batu. Oke ya. Jadi ini kita kasih masuk markisa saja. Markisa ini juga langsung dari kebunnya Kak Inem. Iya. Wow, tidak perlu buang biaya ya. Iya. Jadi kita manfaatkan apa Berarti saja. kalau hari Minggu liburannya dengan keluarga di rumah aja nih, Iya, Kak. jadi kemarin pas pandemi kalau orang lain pusing, stres di rumah saja, saya senang malah habiskan waktu untuk berkebun. Seperti itu. Oke. Jadi kita taruh. Si Adek boleh taruh yang satunya. Oke, teman-teman es lihat ya, batunya. jadi akan ada perpaduan warna kuning, hitam, merah dan biru. Oke, saya akan menuangkan yang dari bunga kembang sepatu. Langsung aja nih, Kak ya. Iya. Wow. Kasih penuh aja nanti
yang biru kita bikin lagi minuman lain. Siap. Oke Kak. Oke. Sebelahnya untuk biru ya Kak ya? Iya, sebelahnya untuk biru. Bunga telang. Iya. Oke. Yang bunga telangnya silakan Dek. Sama ya. Oh tidak, kalau bunga telangnya tuh nanti kita bikin blue mojito. Jadi kita pakai daun mintnya. Oke, berarti kita tetap pakai ini kembang sepatu. Iya. Oke. Teman-teman, kalau penasaran silahkan dicoba di rumah masing-masing ya. Oke. Oke. Ini jadi kita punya yang ini ya. Dua. Iya. Es kembang sepatu Es dengan kembang markisa. sepatu dan Iya. markisa. Iya. Nah, kalau ini yang kedua kita mau bikin blue mojito. Blue mojito. Jadi kita ala-ala kalau biasanya tuh di di kafe, di bar-bar tuh bartender tuh biasa dia tepuk-tepuk ini bunga. Manfaatnya buat apa nih? Kegunaannya supaya apa nih Kak? tepuk-tepuknya supaya daun mintnya keluar. Ya. Iya. Ini saya salah sebenarnya, saya harusnya sudah bikin simple syrup juga pakai daun mint, tapi sudahlah kita bikin aja begini ya. Semoga daun mintnya keluar. Iya. Oke, kita masukkan daun daun mintnya. Kita masukkan. Oke. Oke. Iya. Oke. Ini kalau pasar dari rumah saja, di rumah saja tinggal petik aja kayak begini. Tidak perlu susah-susah ya. Susah-susah. Oke. Oke. Sudah. Kita ini tinggal masukkan es batu. Ya, ditambah. Oke. Oke. Adek bisa tolong buka, kita ini sebenarnya makanan sehat tapi tidak apa-apa lah, sekali-sekali kita minum minuman yang bersoda ya. Dicampur kayak. Dicampur iya, ini kalau aslinya kan pakai rum ya, pakai alkohol, kalau kita mah soda saja. Soda saja. Ya, jadi silakan Dek dituang. Penuh atau tidak nih Kak? Setengah aja. Setengah ya. Sampai batas es saja sudah. Oke. Oke. Oke, sebelahnya lagi Kak ya. Ya. Oke. Kita setelah itu tolong tambahkan lagi si larutan bunga telang. Bunga telang yang tadi kita petik ya. Oke, kalian lihat warnanya akan berubah. Oke. Kita kasih garnish dan kita kasih tambahan ini lagi. Keren. Oke, kita kasih ramas supaya kita lihat ini apakah dia terjadi perubahan warna. Ternyata belum terlalu nampak, airnya sedikit kayaknya. Jadi karena ini kayaknya warnanya terlalu pekat ya. Sudah mulai juga Sudah nih mulai ya. ya. Biru-biruan. Oke. Wow. Oke, kita terakhir kita kasih ini lagi ya. Teman-teman, jadi apa yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan. Kalau harga kafenya nih berapa nih Kak? Kayaknya sekitar 50-an ya. Sekitar itu. Kalau pakai bahan asli ya, tapi kalau yang pakai pewarna-pewarna sirup-sirup sintetis mah harganya murah. Oke. Keren. Wah, asik. Cantik sekali nih Kak Inem. Iya, tapi Kakak terlambat bikin ini warna. Sebenarnya kalau pakai es batunya warna biru lagi lebih keren. Kayak kalau yang kamu pernah lihat di videonya Kakak itu iya. Tapi ini tadi
pakai es batu beli, jadi begitulah. Oh, kalau pakai es batu buatan sendiri warnanya juga Iya, kalau es batunya coba kalau kamu pakai warna biru. warnanya biru ya. Iya, biru. Jadi nanti akan kontras sekali warnanya, cantik sekali. Semoga enak. Pasti enak dong Kak Inem. Soalnya kita belum icip-icip. Oke. Oke, sudah jadi teman-teman. Ya. Kak Inem boleh dong menjelaskan kepada kita semua, Iya. anak-anak Merauke, anak-anak muda lagi terutama ini. Nama latinnya nih Kak dari setiap bunga dan yang ada di sini. Kemudian manfaatnya kita mengkonsumsi yang alami ini seperti apa nih Kak? Oke, terima kasih ya. Jadi kalau kembang sepatu itu Hibiscus rosasinensis. Jadi manfaatnya tuh sebenarnya banyak sekali, bisa dicari di googling, tapi pokoknya untuk herbal, untuk menjaga kesehatan tubuh. Jadi daripada kita mengonsumsi yang perasa-perasa buatan, lebih baik kita mengonsumsi yang herbal seperti ini. Kalau misalnya bunga telang, daun mint, ini kan sebenarnya kalau kita lihat contoh permen karet atau misalnya Pepsodent, pasta gigi ya, itu kan pakai perasa ini. Iya, Jadi iya, Kak. sebenarnya yang lebih bagus itu dari alam daripada kita pakai yang sintetis Iya, itu. iya. Seperti itu deh. Wah, kita coba nih Iya. ya, Kak Inem rasanya seperti Iya, apa teman-teman ya, saya sudah sangat penasaran. Silakan Oke, diaduk dulu dicoba ya, ya, Dek. kayak Iya. oh iya diaduk dulu ya. Enak. Good, luar biasa rasanya begitu segar Kakak ya. Segar sekali ini, rasa mintnya memang keluar ya. Iya. Mint, lemon. Kakak enak sekali nih Kakak. Teman-teman harus dicoba karena selain enak, segar dan ini juga sehat tentunya. Kak Inem, kalau misalnya nih teman-teman yang ada menyaksikan live kita ya, nah kalau mereka mau mengetahui cara buatnya atau mau mencoba nih bunga telang nih, apakah bisa menghubungi Kak Inem? Mungkin ada alamat Facebooknya, YouTube-nya atau Instagramnya nih, Kak Inem boleh dong berbagi. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau YouTube-nya di Ine Merauke ya, jangan lupa Ine Merauke. Kalau Facebook-nya nama asli saya, Mariana Lucia Resubun. Nah, Instagram-nya juga pakai Mariana Lucia Resubun. Jadi kalau kalian kepo, itu kalian akan ketemu yang warna-warni. Jadi saya mengharapkan yang warna buatan ya. Jadi di situ kalian bisa ketemu yang alami semuanya. Begitu teman-teman. Kak Inem, sebelum tutup nih closing statement dong untuk memberikan motivasi untuk teman-teman, pemuda-pemudi, terutama perempuan-perempuan luar biasa yang ada di Kota Merauke, Kak Inem. Iya, terima kasih. Besar harapan saya buat semua perempuan di luar sana, kita mulailah dari diri sendiri ya. Kita menyajikan yang terbaik untuk keluarga tercinta. Yang terbaik bukan berarti mahal, tapi yang terbaik sesuatu yang dari alam. Contohnya dengan menggunakan makanan dan minuman yang menggunakan pewarna alami. Dan jangan lupa untuk berkebun organik. Jadi Inem selalu bilang, ayo berkebun organik karena kita akan membawa dapur ke rumah. Jadi dapurnya pindah ke pasar pindah ke rumah begitu. Jadi dari kebun pindah ke meja dan bisa kita sajikan untuk keluarga tercinta yang lebih sehat pastinya. Wah, luar biasa sekali nih ya, menghemat biaya juga. Iya. Kemudian juga mengkonsumsi yang sehat tentunya. Betul. Oke teman-teman, dari tempat ini Elsya dan Kakak Inem Merauke pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita. Izakot Bekai, Izakot Kai. Satu hati, satu tujuan.